Halo, ketemu lagi di praktikum modul praktikum struktur. Sebelumnya saya minta maaf kalau suara di modul sebelumnya itu kurang bagus. Jadi recap aja ya untuk minggu 7. Pada prinsipnya lipatan itu ada anticline, ada syncline, kemudian deformasi ductile ya. Jadi yang jadi perhatian penting adalah hinge point dan axial hinge line, hinge surface, axial surface itu barang-barang yang sama. Jadi yang kita ukur di lapangan biasanya sayap lipatan, yang kita olah datanya adalah sayap lipatan. Nanti dari sayap lipatan ini akan kita cari axial plane dan fold axis-nya. Ya, dua hal itu ya yang akan menjadi produk dari analisis kita. Nah, untuk klasifikasi sendiri ada dua. Ada berdasarkan sudut antar sayap ya. Jadi makin rapat makin eh, apa? Kecil kan sudutnya, maka makin rapat, makin ketat. Kemudian ada sifat simetrinya, dia yang dilihat axial plane-nya. Jadi kalau ini kan kiri kanan sama nih. Nah, kalau ini kiri kanan, yang sebelah kiri lebih lebar, yang sebelah kanan lebih pendek. Nah, ini overturn, berarti nanti ada overhang. Kemudian kemiringan dari axial plane itu dikenal dengan vergence. Vergence ini menunjukkan arah tumbuh dari sabuk perlipatan sesar anjak. Kemudian untuk kedudukan lipatan biasanya yang diambil kedudukan dari bidang sumbu. Nanti yang kita bisa plot adalah ya nanti deep, plunge dan pitch ya, nanti kita plot di sini, nanti itu sama seperti soal yang nomor 1. Oke. Nah, ini namanya ya. Nanti plotnya di sini overlay dengan segitiga ini nanti ketahuan namanya apa. Nah, kalau isogon pada prinsipnya adalah suatu pendekatan untuk melihat bagaimana keterhubungan antara lapisan yang di bawah ya, batas lapis di bawah dan lapis di atas. Jadi kita bisa membuat pembagian di bagian dasar ya, contoh ini deh. Jadi kalau saya buat garis singgung ya, garis singgung di titik ini, maka saya bisa membuat garis singgung ini ya. Nah, ada garis singgung ini. Kemudian saya buat di titik singgungnya ini garis tegak lurus. Nah, lalu saya buat garis yang sejajar dengan garis singgung ini. Jadilah garis nomor 2. Nah, saya lakukan ke semua titik. Kalau isogon dengan karakter seperti ini nih, ini dengan interval yang sama ya. Ini berbeda sih intervalnya ya. Jadi kalau di sini berapa, di sini berapa. Jadi isogon ini menunjukkan titik di mana kemiringan yang titik dengan kemiringan yang sama. Ya, jadi kita punya garis singgung di sini. Nanti kalau kita buat kira-kira di mana nih yang garis singgung yang sama? Ya. Nah, ini kalau isogonnya seperti ini, di sini renggang, di sini rapat, di sini renggang, itu konvergen. Kalau di sini renggang, di sini rapat ya, itu divergen. Ya, misalnya di sini renggang, ulang. Di sini rapat, di bawahnya merenggang. Itu divergen. Jadi prinsipnya gini, lipatan itu deformasinya ada di bagian sini kan. Nah, maka bagian inilah yang akan mengalami deformasi. Nah, kalau lipatan itu ini adalah bagian yang tidak terlipat, maka di sini ada menipis nih. Tebalnya yang awalnya segini menjadi tipis. Berarti ya ini lipatan dengan namanya
konvergen yang kuat ya. Nah, kalau yang tidak mengalami perubahan ketebalan namanya paralel. Kalau lipatan similar, ya saya copy paste. Ini copy paste di sini. Geser aja. Nah, dia cuman apa? Ya maka nanti titik ini korespon dengan titik ini. Nah, kalau misalkan dia menyempit di sini, ya similar kemudian disempitin, ya namanya divergen. Maksud dari membahas isogon ini adalah bahwa dalam batuan sedimen kita cenderung jarang mendapatkan perubahan tebal. Makanya kita buat sebuah kita akan menjelaskan sebuah mekanisme atau mendeskripsikan suatu lipatan pada batuan sedimen sebagaimana halnya parallel fault, isogon paralel. Itu batuan sedimen. Yang bisa berubah ketebalannya itu batuan metamorf. Nah, bagaimana mekanisme pembentukan lipatan sejajar? Yaitu dengan flexural slip. Flexural slip bisa kalian bayangkan ketika kalian melipat sebuah buku yang tebal. Tentu di dalamnya tidak ada perubahan ketebalan. Maka hal apa yang menjaga ketebalan tersebut tetap konstan? Hal tersebut adalah pergeseran antar lembar kertas. Jadi adanya pergeseran di antara lapisan itu yang memungkinkan perlipatan terjadi tanpa adanya perubahan ketebalan. Maka dari itu kita dapat mengkonstruksikan penampang secara seimbang, secara sejajar. Jadi kalau misalkan kita memiliki informasi di permukaan di sini, lalu di sini, lalu di sini, di sini, di sini, dan seterusnya, dengan hanya tahu yang merahnya aja, kita bisa mengkonstruksikan bagaimana di bawah dan bagaimana di atasnya. Seperti itu. Contoh ya, misalnya profil topografi seperti ini. Profil topografinya seperti ini. Di sini ada kedudukan, ya dan seterusnya. Nah, ini bisa kita rekonstruksikan. Hasilnya jadi ada lapisan di dalamnya seperti ini. Nah, itu namanya konstruksi penampang. Ada dua secara umum metodenya, yaitu metode dengan menggunakan busur ya, ada Higgins dan Busk. Ada menggunakan King, ya, deep domain. Jadi daerah dengan deep yang 50 nih, 50 sini semua kan. Nah, maka nanti satu titik kita berubah dari 50 jadi 10. Nah, berarti titik ini itu korespon dengan titik ini. Lalu dari 10 berubah ke 40. Nah, titik ini korespon dengan titik ini. Jadi di titik perubahan inilah akan adanya king. Ya. Suatu garis yang nanti akan membagi dua buah zona domain kemiringan. Ada juga dikembangkan sebuah metode untuk merekonstruksi penipisan sebesar 10 berapa persen lah gitu ya. Nah, hanya ini jarang kita gunakan karena cenderung kita mengasumsikan per lapisan tidak mengalami perubahan ketebalan ketika dideformasi. Mengapa demikian? Karena batuan di dekat permukaan, batuan sedimen, itu memiliki karakter yang brittle. Memang ada yang bersifat ductile di permukaan, contohnya seperti garam, gypsum, atau overpressure shale seperti di Tarakan gitu ya, atau mud volcano gitu. Nah, itu dia ductile. Tapi secara umum kita jarang merekonstruksi apa ya ada itu terjadi dan mungkin direkonstruksi, tapi itu hanya sebagian kecil. Nah, maka ada pendekatan untuk menghitung dengan merekonstruksi dengan memperhitungkan penipisannya. Itulah boundary ray. Nah, kita akan coba kerjakan, kita akan coba latihan untuk yang arc method dan
unarmed method dan king ya. Oke, soalnya nanti disesuaikan. Ini soal nomor 1. Di sini kita diminta untuk mendeskripsikan bagaimana nama jenis lipatannya. Di sini div 90 pitch 0. Ya sudah, berarti nah div 90 ini kan. Sorry, plunge ya, plunge-nya 0. Nah, plunge itu ini kan ke situ ya. Kalau pitch yang ini, nah, plunge yang itu. Div 90 plunge-nya 0. Mana dong? Div 90 maka pasti tegak kan? Karena div ini di sini 70, 80, 90 kan. Nah, berarti kan di bagian sini nih. Nah, plunge-nya 0. Plunge-nya 0 kan, rendah. Maka di sini kan titiknya nanti jatuhnya. Nah, bacanya yang ini. Div-nya besar tapi plunge-nya rendah, maka jatuhnya di sini. Nah, lain. Div-nya 90 maksimal. Div-nya maksimal, pitch-nya maksimal. Jatuhnya di sini. Yang nomor 10. Ya. Gitu cara bacanya. Oke ya. Itu yang nomor 1. Satu lagi nih. D65. Ya, div-nya 65. Nah, div 65 kan di bagian sini. Kemudian 65 plunge-nya ini 65 40. Ya, plunge-nya 40. Nah, ini kan berarti di sepanjang, kemungkinan di sepanjang garis ini kan. Nah, kemudian 40. Plunge 40. 40 di sini kan. Nah, 40 sini seret. Itu ya bacanya. Nah, kalau pitch ke sini tariknya. Nah, R itu pitch. Jadi kalau D0 mana lagi R? Cuma 2 ya. Emang jarang sih pitch mah. Ya, seperti itu ya. Oke, nomor berikutnya. Isogon nggak usah dulu ya, kita fokus ke sini. Jadi kita akan coba konstruksikan menggunakan ya ini ya, saya punya ide. Kita bandingkan saja ya ini dengan arc method ya. Kita akan coba kerjakan ini dengan king juga arc. Nah, ini kita duplikat ya. Oke. Ini mungkin maksudnya datar ya, segini lah. Ini pertama-tama kalau king kita akan buat dia tegak lurus.
Pertama kita akan buat tegak lurusnya. Ini kan sudah mencerminkan adanya deep domain ya. Maka kita akan hubungkan pada kedua titik ini. Potongannya di atas sana ya. Ini keduanya kita kasih dia warna hijau. Oh jangan. Lalu kita buat sudutnya seperti itu. Kemudian kita buat garis yang melalui garis tengahnya situ ya. Kayak ininya bisa kita buang. Ini adalah garis yang membagi membagi keduduk zona ini menjadi dua bagian yang bisa melahirkan ketebalan yang konstan. Ini kalau kita perpanjang ke sana, ini kita copy ke sini. Perpanjang. Copy di sini. Nah, kalau sini F ya mungkin F itu yang ini kali ya. Ini huruf-hurufnya nggak ke bawah. Begini. Ya sudah, kita ulang. Jadi kalau ini miring ke sana, sinilah. Ini miring ke sana. Gitu ya. Nah, ini kan akan berbeda ya. Situ perpotongannya. Yang warna hijau. Ini bisa kita perpanjang ke sini dan kita tarik ke sini. Nah, kemudian berikutnya kita akan kerjakan lagi yang satunya.
Biasanya kalau saya mengerjakan, saya akan buat dulu ini untuk semuanya. Saya akan ambil di titik-titik yang ini ada perbedaan gitu kan, ada bedanya, ini ada perbedaan. Nah ini kan sama semua di domainnya ya, saya nggak akan ganggu dia, nggak akan buat king ya. Seperti itu. Berarti tadi kan yang ini dengan yang ini tuh kita L perlu lagi. Kemudian yang ini kemudian ini dengan ini enggak, 105 berarti 52 ya, cocok ya. Nah, kita buang ini, kita udah nggak butuh lagi itunya ya. Sudah, ini tinggal kita perpanjang saja. Maka di sini kita tinggal interpolasi. Nah, kan kita tahu di sini F ya. Nah, udah kita sekarang kerjanya dari sini aja. Panjang situ, posisikan di sini. Berarti sekarang kita perpanjang. Panjang situ. Potong situ. Ini sudah masuk tip domain berikutnya kan. F ke G kan, topnya F ya, pas kan. Paling mungkin kita harus adjust dia sedikit karena saya ingin geser dia ke sini, maka saya akan atur ini ke sini. Nah, itulah bedanya king. King kita bisa atur garis ininya, apa garis king ya, karena kan di sini kita tidak punya data apakah benar batasnya itu di sini kan, kita tidak, data kita tidak seperti ini. Nah bisa saja kan di sini masih ada data yang ini di sini nih, kita tidak tahu. Namun berdasarkan konstruksi kita ini ternyata nyambungnya ke sana. Nah kita coba nih, ini cocok nggak? Ya, jadi tidak cocok. Nah ini juga kan ini harusnya di sini nih. Nah berarti kan perpotongannya lebih ke sini. Nah seperti itulah king. Memang harus kita buktikan. Kan di sini kita tidak ada informasi mengenai sesar. Nah, ini memang harus kita coba buat. Nah, ini kan G. Nah, ini harusnya kan, nah ini kan kemiringannya nggak pas ya. Ya nggak apa-apa lah. Kita karena kita nggak ada data lagi kan.
Karena kalau kita geser ke sini, kingnya berubah ntar. Karena bedanya tipis ya. Kalau kita geser ke sini, kingnya geser semua, berarti kan berubah semua. Ya nggak apa-apa. Makanya paling kita coba buat dulu apa adanya, ya. Kemudian kita lihat hasilnya seberapa berbeda. Ya kurang lebih masih sama ya. Jadi ini hanya akan terjadi jika ini digeser. Tapi ini nggak ketemu kalau kita geser. Artinya kan harus ada yang kita atur. Ya kurang lebih seperti itu kan. Dan ini merekonstruksinya jangan satu saja, semuanya. Berarti D, A, B dan seterusnya. Ini kan D ketemu lagi di sini gitu kan. Nggak apa-apa. Ini kita coba buat di sini D. Nggak apa, sedapatnya aja. Nah ini kan untuk membuktikan berarti memang penampang kita kurang data kan. Dan seterusnya ya seperti itu ya kurang lebih King ya. Dan ini dikerjakan sampai tuntas. Nah seperti ini. Nah, nanti kan ini ada penerusannya ya. Nah, kita pajang yang ini. Ini Ctrl R untuk mengulang perintah yang terakhir. Nah, apakah benar begini? Nah, ini kan coba ya kita lihat E. Nah, E ini kan kurang ke atas ya. Oh, kita lihat coba. Ini masih ke atas ya. Berarti kan A, B, C, D, E ya dapat ya. Masih cocok kan? Ya, E. Di sini apa ini? Ini. Apa nih? D ya. Bentar ya. D. Ini B. Benar nggak? E. Ini D. C, B dan seterusnya masih kena kan? Aman. Nah, berarti bagaimana dengan yang bawahnya? Rekonstruksi saja. Berarti nanti ini kan F ya. Ya, mesti dapat lah. Ini F kan. 3 ini kan di bawahnya ya. Nah, seterusnya. Berarti match nih, berarti kurang lebih seperti ini. Hanya kan memang yang masalah tadi yang sebelah sini. Berarti memang kita perlu ada semacam king tambahan. Nah, tapi bagaimana menambahnya? Kalau lihat seperti ini ya. Kalau lihat seperti ini, kita harus menambah dia seperti ini.
bisa saja kita kasih dia king tambahan. Ini yang apakah ke sini gitu. Nah, nanti yang sebelah sini sini itu kan tebalnya sama nih yang G F. Nah kan nanti, nah ini ada yang menarik, bagaimana ketika kita menggambar yang ini. Ini masih oke kan. Ini ke sana. Ini kan sebenarnya nggak ada kan king ini. Ya, king yang ini kita buat lagi king baru. Nah, dari sini. Jadi menghilangkan king yang ini. Maka langsung kita loncat ke bagian ini. Nah, kan jadi kalau misalkan udah runcing seperti ini memang biasanya errornya gede. Kan jadi tebalnya terjaga nih. Seperti itu. Ya. Oke. Seperti ini ya. Tebalnya masih konsisten. Tapi kita uji coba. Nah, ini kan tebalnya yang mana nih gitu kan. Ini kan di sini nih problemnya kan. Tebalannya bermasalah. Menebal dia di sini. Nah, apakah memang harus kita pecah lagi gitu ya. Nah, sini kan kita ada tebal. Ini lebih jauh lagi ya, ini yang lebih lanjut lah. Nah, sini kan ketebalan segitu. Oke, salah. Nah, ambil ketebalan yang sebelah sini. Jangan ambil yang sana. Nah, maka kalau ketebalan ini di sini segitu, berarti kan ketebalannya harus gitu. Harus setebal itu kan. Nah, ini harus saya pasang dia di sini. Nah, harusnya ini ada di sini. Seperti itu kan. Dan ini lebih ke sini. Baru tebalnya, dan ini pun ya harus kita pasang pasang sini nih. Kenapa begitu? Karena kan di sini kita punya data. Ya di sini kan kita masih punya data bahwa kemiringannya di sini ada kemiringannya gitu. Nah, maka kita buat king yang dalam ini kan harus berdasarkan data nih. Nah, kalau kita buat seperti ini kan errornya bertumpuk ya. Sini mulai menebal kan. Harusnya kan kita atur. Nah,
Harusnya seperti ini nih. Nah, berarti bagaimana ya kita mengkonstruksi king yang bisa mengakomodasi ketebalan ini. Nah, ini kan puncaknya di sini nih. Ini puncaknya di sini. Nah, berarti kita harus mendesain sebuah paralel. Tadi yang makanya itu mengapa diajarkan mengenai isogon. Berarti kalau kita kombinasikan dengan konsep ini, kurang lebih harusnya seperti ini kan. Karena jari-jari itu sama kan. Nah, berarti harus ada king yang maka sini, apakah nanti akan ke sana. Nah, gitu kan. Jadi nanti apakah jadi ke sini, sana, atau ke sini. Nah, ini sudah jadi masalah kan. Berarti kan harus kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi ya seperti itulah king. Problemnya ada di sudut sini. Kayak itu king. Lalu berikutnya, sebelumnya saya ingin demonstrasikan bagaimana melakukan konstruksi Higgins. Ini saya ikutin. Ini memang cukup misterius ya gambarnya. Saya juga sampai hari ini belum dapat penjelasan karena yang menyusunnya kebetulan sudah almarhum ya Pak Agus. Saya juga belum sempat diskusi lagi ya berkenaan dengan teknik ini. Jadi pada prinsipnya di sini kita punya garis. Ya, di sini kita punya kedudukan. Ini, nah maka kalau kita udah punya data ini kita buat tegak lurusnya, lah ya. Nah, ini memang nggak pas juga kan gambarnya. Nah, ini hijau. Nah, tarik garis normal kemiringan di A di B ya. Kemudian tentukan OA sembarangan di seberang bisektor AB. Berarti kita buat dulu bisektornya. Ya, berarti kan garis tengahnya ini ya center. Nah, berarti anggap OA itu di sini. OA. Nah, itu kita pasang di sini. Jadi maksudnya itu tentukan D. Ya, D itu ujung dari garis B, di mana OA itu lebih sama dengan BD. AOA sama dengan BD, ya intinya kita pindahin aja kan garisnya ke sini. Nah, jadi kita buat dia tegak lurus. Kemudian kita himpitkan. Nah, di situ. Nah, OA berarti ini D. Ya. Ini kita ganti warnanya jadi merah. Maka titik perpotongan antara, jadi di sini OB ya, tarik sumbu DOA didapat OB. Oke, sumbu DOA ya, DOA kita hubungkan. Nah, di sini kan dia ada sejajar ya, sama panjang. Berarti garis yang tegak lurus di garis ini dan pada tengah-tengahnya kan center. Potong situ. Oke.
Nanti di sini titik ini adalah OB, titik itu adalah OA. OA dan OB adalah pusat lingkaran untuk interpolasi. Nah, maka ini ke sini. Kita perpanjang dulu. Situ. Lalu ini OB. Section ya. Itu kalau kita pertimbangannya ke sini, nah ini yang mirip dengan itu ya, dengan contohnya tadi yang diberikan. Jadi kan kita bisa membuat interpolasi dari ini kan nggak kepake ya, ini juga nggak kepake. Nah, ini kepake nih, yang ini yang nggak kepake. Nah, maka ini yang bisa kita gunakan interpolasinya. Ini ya, ini di sini ya, kita hapus itu, ini. Nah, seperti ini interpolasinya ya. Jadi harus, ini enaknya memang pakai busur, tinggal putar-putar. Kalau pakai busur gampang. Itu Higgins. Sekarang kita metode Bask. Nah, sama. Oke, metode Bask. Tarik garis normal. Tarik normal, garis normal dan perpanjang di kemiringan AB. Oke. Di hijau, yang satu merah. Oke. Kemudian bisektornya, sektornya ya. Nah, jadi perpotongan antara di sini menariknya ada ini nih. Kita kasih itu, kasih ini. Nah, di sini kita punya garis OC ya, masing-masing. Nah, OC dan OD. Nah, jadi kita bisa tarik di sini, di sini, di sini, dan di situ. Nah, kita cobain. Nah, kalau OC dulu ya, dari OC.
kena ya. OC segini. Ini langsung kena ya di titik itu ya. Ini yang nggak kena kita hapus. Ini bisa langsung nyambung hijau ya, ini yang dari situ. Bagaimana dengan ini? Nah, kena ya. Nah, jadi kan ini nggak pas ya kalau untuk ke kanan. Gimana kalau dia ke kiri? Nah, ini kelebihan. Oke. Terakhir nah, ini menarik, ada dua yang kena. Ini pas di sini. Jadi di bisektor ya, perpotongan antara bisektor dan ini nah langsung kena tuh. Nah, itu bas ya. Jadi kalau bas dia satu titik mau ambil mana nih referensinya, dia langsung averaging. Oke. Memang paling mudah pakai bas karena cukup dari bisektor langsung buat satu gitu kan, tergantung kita mau ambil dari mana, dari A dari B gitu kan perpotongannya. Ini saya juga nggak ngerti kenapa di contohnya pakai garis yang ini, padahal garis yang ini nggak ada yang kena gitu ya. Ini mirip king ya, jadi nanti perpotongan antara bisektor dengan garis merah berapa, garis hijau berapa gitu kan kita buat. Oke, kita coba buat ini dengan lock ya. Ini unlock dulu, kita jadiin ini lock. Oke, di sini oke, pada prinsipnya kita coba pakai bus aja ya, yang mudah ya. Pada prinsipnya sama seperti king, kita akan buat dia tegak lurusnya ya. Ini di kanan. Kemudian kita buat garis ya, garis hubung. Lalu garis kuning kita, garis kuning, kemudian bisektor, lalu perpanjangannya. Nah, ini sepertinya bisektornya tegak lurus ya. Kalau kita buat dia kayaknya agak berbeda kasusnya ya. Oke, kalau menurut instruksinya di sini kan tegak lurus ya, bisektor dia tegak lurus dengan garis kuning. Nah, kita coba ya pakai garis kuning tegak lurus.
enternya di situ, maka ini kan jadi nggak akan ada pertemuan nih, tidak akan ada perpotongan antara dua buah garis ya. Tapi karena ini bus, mungkin bisa kita coba. Langsung kena kan. Hapus itu. Nah, di sini karena kita buat yang F-nya ya, kan bisa ya bus seperti itu kurang lebih. Nah, berarti ini kita coba geser dia. Ini nih. Kalau menggunakan metode Higgins, kita bisa menginterpolasi dulu div-nya nih. Ya. Jadi di sini kan kita bisa melakukan interpolasi div kalau kita tarik garis dari OA ya. Dari OA ke sebuah titik dimanapun. Ini kalau kita buat tegak lurusnya, kita bisa interpolasi. Nah, di situ div-nya segini. Nanti ketika di atau gini. Nah, situ ke sana. Nah, div-nya di sini gitulah kurang lebih. Nah, segini lah. Itu kan puncak antiklinnya, jadi makin landai. Maka OA-nya ini ya bisa kita buat ya. Ini kan toh kombinasi ya art method dan freehand. Jadi ini kan harusnya dari sini lanjut kan melengkungnya. Nah, maka kalau pakai busur kan sepertinya lebih pas seperti ini gitu kan. Ini pada prinsipnya garis bisektor ini kan dibentuk berdasarkan data yang terbatas. Kita tidak tahu di mana batas dari data tersebut. Jadi belum tentu bisektor kita ini persis di antara ini, bisa jadi ada di sini, ada sana, bisa diatur lah. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, kan jadi agak sporadis ya caranya. Jadi memang harus dipandu dengan uh, bisektor. Ya, jadi sini garis perpotongannya, kalau kita percaya batasnya di sini, batas si kuning ya,
kita hubung-hubungkan dulu. Ya di situ. Sebenarnya kita nggak perlu cari kingnya kan ya. Nah, kita cukup di sektor perpanjangan dari kaki-kakinya saja. Jadi yang garis hijau ini kita nggak perlu. Nah, kemudian ini perpanjangan ini beda. Ini garis biru maksudnya. Nah, berbeda ya kalau ini mungkin nggak uh, mana ya. Nah, memang arc method itu cenderung lebih bagus digunakan kalau di anti clean atau sin clean. Jadi ini kalau kita coba ya, coba ambil pakai yang ini. Nah, ini suka nggak kita? Kalau ini suka nggak? Nah, kelihatannya kan lebih, yang ini lebih cakep yang pakai ini, tapi yang sebelah sini kan lebih pas pakai yang ini kan. Nah, mungkin ada baiknya kalau kita coba pakai sektornya ya, pakai baginya di sini. Nah, ini kita copy sini. Kita lebih enak di situ. Lebih pas di sini kan. Maka kita bisa cari jalan tengah ya antara keduanya gitu. Itu nggak pas ya, dirasa kurang pas. Kemudian yang ini kita coba. Nah, nggak ada yang pas ya di antara keduanya, nggak ada yang bisa menghubungkan antara titik ini ke sini gitu. Nggak apa-apa. Memang kan instruksinya di situ arc method ya, bukan. Nah, boleh kita hubungkan seperti ini, nggak jadi soal.
Kenapa saya bilang nggak jadi soal? Karena arc method itu kan dua-duanya bus, kemudian apa Bus dan Higgins itu kan keduanya arc method. Nah, itu sah-sah saja yang mana yang mau digunakan. Jadi mana yang bisa digunakan pas untuk digunakan lah. Ini kan kita kombinasikan dengan ini saya kurang suka nih. Nah, seperti ini. Nah, berarti nanti yang ini akan dibentuk dari sini ke situ. Ini kan dua kemiringan yang berbeda ya. Boleh saja ini kita jadikan acuan. Nah, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk mengkonstruksi bentuk-bentuk yang jadi ketika kita udah dapat bentuk umumnya, nah kita bisa ekstrapolasi. Contoh ya, kalau ini misalkan ini kan kita pengen nyambung dia ke sana tuh, kan ini kan pada prinsipnya freehand. Nah, tapi kan kita dibantu menggunakan arc kan. Nah, tapi kan ini kan sebenarnya agak miss. Kita pengen dia F itu nanti kan ke sini. Bentar. Kalau ini F, ini G ya. Maka kan seperti yang tadi nih. Ini kita udah berhasil, udah cocok. F ini nanti di depannya G kan. Nah, berarti kan F ini kita ikutin itu. Kemudian dia mulai naik lengkung ke sini. Nah, F ini kan jatuh di depan G. Nah, F ini nanti kan kita pengen nyambung ke sini nanti dia kan. Top F kan. F atas ke F. Nah, kalau ini kan memang benar-benar trial and error. Nah, F bottom. Kita pengen dia bentuknya nanti kan seperti ini. Nah, hanya di antaranya itu kita harus punya G kan. Nah, G itu gini kan, berarti bisa jadi kita buat anti cleannya dibuat lebih lengkung lagi gitu untuk mengakomodasi G-nya. Tapi kan tetap kita harus mengacu kepada bentuk yang sesuai dengan besar dipnya. Ini kan lihat fungsi terjal ya, masih memungkinkan nih untuk ambil segini kan. Nah, ini memang jadinya seperti main feeling. Toh freehand kan. Nah, jadi ini kesini gitu. Ini similar namanya. Jadi ya memang dipas-pasin. Kontrolnya lebih liar memang. Jadi memang lebih sulit. Makanya jarang kalau orang kesini-sini jarang menggunakan jarang menggunakan arc method. Ya memang sulit. Sehingga kontrolnya terlalu liar. Tapi kan kita tahu bahwa secara umum bentuknya itu kalau F di sini kan nanti dia akan begini bentuknya. Nah, nanti
nanti dia akan melengkung ke sini, nanti dia akan muter ke sini. Kita tahu kan bahwa di sini batasnya di mungkin sumbu antiklinnya, nah sumbu antiklin kan mungkin di sekitaran sini kan, katakanlah sumbu antiklinnya sekitaran situ, maka nanti si F ini nanti melengkungnya beloknya mungkin nggak di sana, mungkin agak lebih bergeser lagi, nah, mungkin ke sini gitu ya. Nah, kemiringannya mungkin lebih terjal lagi, ya itu harus kita adjust lagi kan. Ya, harus dicari. Ini trial and error banget. Oke ya. Itu arc method dan king. Oke, untuk modul 7 itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lagi ke modul berikutnya.